Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Montoya dari kelas 12 MIPA 1 absen 15. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan percobaan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada dua faktor yang akan diujikan dalam percobaan ini, yaitu faktor suhu dan faktor luas permukaan bidang sentuh. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh luas permukaan sentuh dan suhu terhadap laju reaksi. Kedua, mengetahui proses kerja yang mempengaruhi laju reaksi. Rumusan masalah yang ingin kita pecahkan dari percobaan ini adalah: yang pertama, apa pengaruh dari luas permukaan zat terlarut terhadap laju reaksi? Kedua, apa pengaruh dari suhu pelarut terhadap laju reaksi? Saya akan mencoba menggunakan beberapa teori-teori ataupun prinsip-prinsip mengenai percobaan ini. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat reaksi menjadi produk. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksi semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah: pertama, konsentrasi. Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka dengan naiknya konsentrasi, maka naik pula kecepatan reaksinya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Kedua, luas permukaan. Luas permukaan memiliki peranan yang sangat penting dan banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Yang ketiga, suhu. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Yang keempat, katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Ada dua hipotesis yang bisa saya berikan untuk percobaan ini. Yang pertama, perbedaan luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi. Kedua, perbedaan suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Saya mengambil beberapa variabel-variabel dari percobaan yang telah saya lakukan. Yang pertama, pada luas permukaan, variabel kontrolnya massa CDR, volume air 210 ml. Variabel bebasnya, luas permukaan CDR dalam bentuk keping, butir, dan serpu. Variabel terikatnya adalah waktu reaksi. Sedangkan pada pengaruh suhu, variabel kontrolnya adalah massa CDR dan volume air 210 ml. Variabel bebasnya perubahan suhu. Dan variabel terikatnya adalah waktu reaksi.
Cara kerja dan langkah-langkah percobaan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, kita menyiapkan 3 tablet CDR. Tablet pertama, kita biarkan utuh seperti kepingan. Untuk tablet kedua, kita sedikit hancurkan menjadi butir-butir kecil. Untuk tablet ketiga, kita hancurkan hingga menjadi serbuk. Langkah keempat, kita akan mengisi air pada ketiga gelas dengan suhu dan volume yang sama, yaitu pada suhu normal dan volume 70 ml. Ingat, sebelum kita memasukkan air ke dalam gelas, kita harus terlebih dulu mengukur air tersebut sebanyak 70 ml melalui gelas ukur. Pada percobaan pertama, kita akan melarutkan tablet CDR yang berukuran keping ke dalam air bersuhu normal. Setelah mulai memasukkan, tekan stopwatch pada saat yang bersamaan. Setelah menunggu beberapa saat, kita mendapatkan hasil bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi adalah 68,09 second. Pada percobaan kedua, kita akan melarutkan tablet CDR yang sudah menjadi kepingan. Mulailah tekan stopwatch saat kepingan sudah dimasukkan ke dalam air. Dari hasil percobaan melarutkan tablet CDR berbentuk kepingan, saya mendapatkan waktu sebesar 38,35 sekon. Pada percobaan ketiga, saya akan melarutkan tablet CDR yang sudah dihaluskan menjadi serbuk ke dalam air. Mulailah menekan stopwatch saat bersamaan dengan tablet CDR dimasukkan ke dalam air. Dari percobaan 3 ini, saya mendapatkan waktu melarutnya tablet CDR yang sudah menjadi bubuk sebesar 36,80 sekon. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Pada faktor suhu, percobaan pertama, saya akan menggunakan air dengan bersuhu rendah atau dingin, yang nanti air ini akan digunakan sebagai pelarut tablet CDR yang berbentuk keping. Mulai menekan stopwatch bersamaan saat tablet CDR dilarutkan.
Dari percobaan melarutkan tablet CDR dalam air rendah dengan suhu rendah, saya mendapatkan waktu 184,29 detik. Percobaan kedua, saya akan menggunakan air bersuhu normal, di mana air ini akan bertindak sebagai pelarut tablet CDR yang berbentuk kepingan juga. Mulai menekan stopwatch saat tablet CDR dimasukkan ke dalam air tersebut. Dari hasil percobaan kedua, saya mendapatkan waktu melarut yaitu 62,58 sekon. Percobaan ketiga, saya menggunakan air bersuhu tinggi atau panas yang akan bertindak sebagai pelarut dari tablet CDR berbentuk keping juga. Mulai menekan stopwatch di saat bersamaan tablet CDR dimasukkan ke dalam air tersebut. Dari hasil percobaan ketiga menggunakan air dengan suhu tinggi, saya mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk melarut sebesar 62,58 sekon. Dari hasil percobaan melarutkan tablet CDR dengan luas permukaan yang berbeda, saya mendapatkan bahwa ketika melarutkan tablet CDR dalam kondisi keping atau utuh membutuhkan waktu sebanyak 1 menit 8,09 detik. Lalu pada luas permukaan tablet CDR sebesar butir kecil memiliki waktu bereaksi sebesar 38,35 detik. Lalu pada luas permukaan tablet berbentuk serbuk membutuhkan waktu 36,80 untuk bereaksi. Dari hasil percobaan ketiga melarutkan tablet CDR dengan luas permukaan yang berbeda-beda, saya mendapatkan analisa bahwa tablet CDR yang sudah berbentuk serbuk lebih cepat bereaksi karena memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Dengan banyaknya tumbukan yang terjadi, antar partikel membuat proses reaktan menjadi produk lebih cepat. Dengan percobaan melarutkan tablet CDR yang ketiganya berbentuk keping pada pelarut dengan suhu yang berbeda, saya mendapatkan data yaitu ketika tablet CDR dilarutkan pada air dengan suhu tinggi atau panas, memberikan waktu reaksi sebesar 34,70 detik. Untuk suhu normal memberikan waktu reaksi 1 menit 2,58 detik. Untuk suhu rendah atau dingin memberikan waktu reaksi 3 menit 4,29 detik. Dari hasil percobaan melarutkan tablet CDR dengan suhu pelarut yang berbeda, yaitu suhu rendah atau dingin, suhu normal atau ruangan, dan suhu tinggi atau panas, saya dapat menganalisa beberapa data. Tablet CDR yang dilarutkan dalam air dengan suhu tinggi lebih cepat bereaksi karena kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini akan mempercepat proses reaktan menjadi produk. Dari beberapa percobaan tadi, saya memperoleh berbagai kesimpulan. Yang pertama, luas permukaan dan suhu pelarut berpengaruh terhadap laju reaksi. Dilihat dari percobaan melarutkan tablet CDR, saya bisa mengambil kesimpulan melarutkan zat dalam kondisi sudah menjadi serbuk membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibanding melarutkan zat dalam kondisi butir-butir kecil atau keping utuh.
Hal ini disebabkan karena luas permukaan zat yang menjadi serbuk lebih besar daripada luas permukaan zat dalam kondisi butir kecil atau keping. Karena luas permukaan yang lebih besar, tumbukan atau reaksi terhadap zat menyebar lebih banyak dan sering terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan suatu zat atau reaktan, semakin besar pula laju reaksi zat tersebut menjadi produk. Lalu kesimpulan yang ketiga, dilihat dari melakukan percobaan melarutkan tablet CDR yang ketiganya berbentuk keping, namun ke dalam air dengan suhu yang berbeda, saya memperoleh kesimpulan bahwa melarutkan zat ke dalam air dengan suhu tinggi atau panas membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibanding melarutkan zat ke dalam air dengan suhu normal atau rendah atau dingin. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suhu yang menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel bergerak lebih cepat. Hal ini akan mempercepat proses reaktan menjadi produk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar suhu suatu reaksi, besar pula laju reaksi zat tersebut menjadi produk. Sekian praktikum percobaan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.